waktu. Pindah rumah. Keesokan harinya, Arga bangun pukul 9 pagi. Entah kenapa malam ini Arga merasa tidur dengan nyaman di kamar papa dan mamanya itu. Sampai-sampai dia bangun sesiang ini. Padahal sudah 7 hari ini dia sama sekali sulit untuk tidur. Arga berniat kembali ke kamarnya, karena Melinda pun sudah terlebih dahulu keluar kamar. Arga melihat Melinda di lantai bawah sedang membereskan barang-barang dengan dibantu para pelayan. Arga langsung turun dan menghampiri Melinda, untuk menanyakan langsung. "Ma, untuk apa Mama mengemas barang-barang ini?" tanya Arga. "Sayang, Mama sedang memilih perabotan yang memang bisa kita bawa untuk digunakan di tempat tinggal baru kita nanti," jawab Melinda. "Maksud Mama, kita akan pindah rumah." Arga, "Nak, apa kamu lupa yang semalam Paman Chandra sampaikan? Rumah ini sudah bukan milik kita. Kita hanya punya waktu 3 hari untuk pergi dari tempat ini." Melinda menjelaskan dengan mata yang tak berani menatap putranya. Arga langsung terdiam dan mengingat kembali kejadian semalam. Tadinya dia berharap kalau semua itu hanya mimpi. Tapi kini Arga sedikit khawatir, apa dia bisa menjalani hidup barunya bersama mamanya dengan keadaan yang sangat jauh berbeda. "Mah, Arga mandi dulu. Setelah itu Arga akan membantu Mama mengemasi barang-barang kita," ujar Arga. Melinda tersenyum bangga atas tawaran Arga yang dirasa sedikit asing, lalu membiarkan anaknya pergi mandi. Di kamar mandi, Arga sedang berendam di bathtub sambil membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Sekarang Arga merasa tidak berdaya karena dia sama sekali tidak memiliki keterampilan untuk melakukan hal-hal yang berat. Dia sadar betul bahwa dirinya hanya lulusan sekolah menengah atas, yang mungkin untuk mencari pekerjaan saja akan sangat sulit. Perlahan Arga menurunkan badannya dan menenggelamkan kepalanya ke dalam air sabun yang ada di bathtub. Sekitar 2 menit Arga menenggelamkan wajahnya di bathtub sampai akhirnya kehabisan nafas. Arga terperanjak bangkit dan duduk tegak sambil menarik nafas panjang dan sedikit terbatuk-batuk. "Apa yang aku lakukan? Apa yang akan terjadi dengan Mama jika aku bertindak bodoh?" lirih Arga. Arga kemudian bergegas menyelesaikan ritual mandinya dan turun untuk membantu Melinda mengemas barang. "Arga, duduk dulu nak. Ada yang ingin Mama diskusikan denganmu," titah Melinda sambil menepuk kursi di sebelahnya duduk. Arga langsung menghampiri Melinda dan duduk di sampingnya. "Ada apa Ma?" "Arga, semua aset kita atas nama Papa. Jadi tidak ada satupun yang bisa kita pertahankan nak. Sekarang hanya ini yang Mama miliki," Melinda berkata sambil menunjukkan kotak perhiasan di tangannya. Arga meraih kotak itu, dan segera membukanya. "Bukankah ini semua perhiasan Mama hadiah dari Papa?" Arga langsung mengenali isi kotak di tangannya. "Kamu benar. Perhiasan ini semua hadiah pemberian dari Papa untuk Mama. Hanya ini yang Mama punya sekarang. Tolong jualkan ini untuk Mama. Uang hasil penjualannya untuk kita mengontrak rumah dan mungkin cukup untuk biaya hidup kita beberapa bulan ke depan," pinta Melinda. "Ma, ini satu-satunya peninggalan Papa untuk Mama. Kita tidak boleh menjualnya." Arga, "Tidak apa-apa nak. Papa juga tidak akan keberatan. Karena kita lebih membutuhkan uang saat ini daripada perhiasan." Melinda, "Ma, tidak perlu mengontrak rumah. Bagaimana kalau kita tinggal di apartemen Vino teman Arga Ma?" Apartemen itu dulu Arga yang membelikannya untuk Vino. Dia tinggal sendiri di kota ini. Pasti Vino tidak akan keberatan kita tinggal di sana. Arga berusaha meyakinkan Melinda. Melinda tersenyum sambil menggeleng pelan. "Tidak nak, tidak baik mengambil apa yang sudah kita berikan kepada orang lain.
Kita tetap akan mengontrak rumah. Membalala salah satu pelayan kita membantu menemukan rumah yang akan kita kontrak. Dan Mama rasa tempat itu tidak terlalu buruk untuk kita tinggal. Jelas Melinda lembut sambil mengelus kepala Arga seperti biasa. Asteris bersambung. Mencari pekerjaan. 2 bulan sudah Arga dan Melinda menempati tempat tinggal mereka yang baru. Mereka berdua kini semakin dekat dan Arga semakin memperlakukan Melinda dengan lebih baik dari sebelumnya. Ma, hari ini Arga akan mencari pekerjaan. Persediaan uang kita hanya cukup untuk 1 bulan ke depan. Arga harus secepatnya mendapatkan pekerjaan agar bulan depan Arga mendapatkan penghasilan untuk biaya hidup kita selanjutnya, Ma. Arga berucap dengan penuh semangat. Tanpa sadar perkataan Arga malah membuat Melinda menangis. Kenapa Mama menangis? Apa Arga mengatakan hal yang menyakiti Mama? Tanya Arga. Tidak nak, Mama hanya bangga melihat anak Mama semakin dewasa dan bertanggung jawab. Kamu memang bukan Arga kecil Mama yang dulu lagi. Melinda berkata demikian sambil mencubit hidung Arga dan menggoyangkannya perlahan. Jelas Arga sudah besar Mah. Kenapa Mama terlambat sekali menyadarinya? Jawab Arga sambil sedikit membusungkan dadanya. Melinda terkekeh melihat tingkah anak kesayangannya yang kini sikapnya semakin manis terhadapnya. Melinda kemudian memeluk Arga. Pergilah nak, Mama percaya kamu bisa melakukannya. Mama akan selalu mendoakanmu. Ujar Melinda. Asteris. Arga sudah siap dengan pakaian kemeja dan celana bahannya. Sambil membawa 1 buah amplop coklat berukuran besar yang berisi surat lamaran, Arga berpamitan kepada Melinda untuk berangkat mencari pekerjaan. Melinda terus memperhatikan Arga sampai punggungnya sudah tidak terlihat lagi. Lalu ia bergumam. Sepertinya kamu berhasil, Pa. Melinda masuk kembali ke dalam rumah sambil tersenyum tipis karena tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Arga sedang berjalan menelusuri perkantoran di pusat kota. Beberapa perusahaan yang telah ia masuki ternyata belum membuka lowongan. Arga tiba di perusahaan berikutnya, PT Mentari Group. Terbaca jelas di papan nama raksasa perusahaan yang akan Arga masuki. Arga menghampiri pos security untuk menanyakan apa di perusahaan tersebut ada lowongan untuknya. Arga langsung diarahkan untuk masuk, dan langsung menemui HRD perusahaan itu. Akhirnya, setidaknya aku diizinkan masuk dan bertemu dengan HRD di sini, gumam Arga. Karena memang di perusahaan yang sebelumnya dia datangi, Arga malah mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Asteris. Di ruang HRD perusahaan PT Mentari Group, Arga sedang menjalani interview. Baik, silahkan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Posisi apa yang Anda inginkan, dan pengalaman apa saja yang Anda miliki, seru kepala HRD. Perkenalkan, nama saya Arga Tama Putra Wijaya. Usia saya menginjak 26 tahun. Pendidikan terakhir saya sekolah menengah atas. Untuk posisi pekerjaan saya bersedia ditempatkan di posisi apa saja, selama saya bisa mendapatkan pekerjaan. Jawab Arga tegas. Apa Anda memiliki pengalaman bekerja di perusahaan lain sebelumnya? Tanya HRD. Saya tidak memiliki pengalaman bekerja sebelumnya. Jawab Arga sambil sedikit menundukkan kepalanya karena mulai merasa pesimis. Tanpa tahu apa yang difikirkan HRD itu yang malah tersenyum ketika mendengar jawaban Arga. Pak Arga, saya tinggal sebentar. Kepala HRD. Arga menganggukkan kepalanya mempersilahkan kepala HRD meninggalkannya.
Dari kejauhan Arga melihat kepala HRD sedang menelpon seseorang menggunakan telepon kantor, dan Arga hanya bisa melihat ekspresi kepala HRD yang tersenyum dan mengangguk-ngangguk dengan gagang telepon di telinganya. Karena memang posisi mereka cukup jauh, jadi Arga sama sekali tidak dapat mendengar suara kepala HRD yang sedang menelpon. Tak lama kemudian, kepala HRD kembali menghampiri Arga yang dari tadi menunggu di kursi tempat duduknya. Mohon maaf membuat Anda menunggu. Kami saat ini hanya memiliki lowongan pekerjaan untuk posisi sopir saja, Pak. Apa Anda bisa menyetir mobil? Tanya kepala HRD kepada Arga. Bisa. Tentu saja bisa, Pak. Saya bisa menyetir mobil apa saja, bahkan mobil sport keluaran terbaru. Jawab Arga dengan penuh percaya diri. Kepala HRD mengangguk pelan sambil terkekeh mendengar jawaban spontan Arga. Maaf, maksud saya. Arga yang baru saja sadar akan perkataannya yang dirasa kurang pantas mulai tergagap karena bingung harus menjelaskan apa. Tidak mungkin dia menceritakan bahwa dia memang pernah memiliki mobil sport keluaran terbaru, dan paling-paling kepala HRD di depannya akan mentertawakannya karena pasti menyangka kalau dirinya sedang membual. Tidak masalah. Baik Pak Arga, Anda kami terima untuk bekerja di perusahaan kami. Ungkap kepala HRD sambil menjulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Arga. Arga sempat tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Dia memastikan kembali dengan bertanya ulang, benarkah saya diterima? Arga tergagap. Betul, dan Anda bisa bekerja mulai besok. Datanglah pukul 1 siang besok. Staf saya akan menjelaskan apa saja tugas Anda nanti jika bekerja di sini. Jelas kepala HRD. Tentu saja saya akan datang besok sebelum jam 1 siang. Terima kasih atas bantuannya. Arga berdiri dan membungkukkan punggungnya sebagai ucapan terima kasih karena sudah diterima bekerja. Bersambung. Direktur muda. Arga kemudian berlalu meninggalkan PT Mentari Group dengan perasaan bahagia. Ia tak sabar ingin bertemu Melinda dan menceritakan kalau dirinya sudah mendapatkan pekerjaan. Setibanya di rumah, Melinda sudah menunggunya untuk makan malam. Nak, kamu sudah pulang? Tanya Melinda. Bukannya menjawab pertanyaan mamanya itu, Arga malah langsung memeluk Melinda karena dia merasa bahagia. Mah, Arga sudah mendapatkan pekerjaan, dan Arga mulai bekerja besok. Cerita Arga dengan ekspresi bahagia. Benarkah? Wah, selamat nak, Mama bangga sekali padamu. Jadi ayo bilang di mana anak Mama yang tampan ini akan bekerja. Melinda. Di PT Mentari Group Ma, kantornya ada pusat perkantoran kota ini. Jelas Arga. Mama bangga nak, Mama tahu bahwa kamu bisa melakukannya. Kamu bau sekali matahari, pergilah mandi. Lalu kita makan sama-sama. Titah Melinda. Mendengar pujian mamanya, Arga malah mematung sejenak. Dia lupa memberitahu kalau dirinya hanya akan bekerja sebagai sopir di perusahaan itu. Maafkan Arga karena Arga hanya sebagai sopir di sana. Arga hanya lulusan SMA dan tidak memiliki keterampilan apapun selain menyetir. Ini semua salah Arga yang tidak pernah mendengar nasihat Mama dan Papa tentang pentingnya pendidikan. Maafkan Arga Ma. Arga menjelaskan sambil menundukkan kepalanya. Sekarang giliran Melinda yang memeluk Arga. Tidak masalah nak, Mama tetap bangga padamu.
Tak ada salahnya menjadi seorang sopir sekalipun. Yang terpenting Mama bangga karena kamu sudah menjadi pria dewasa dan bertanggung jawab. Melinda menghibur Arga yang diakhiri kecupan di kening anak kesayangannya. Arga membalas Melinda dengan senyum lembut, lalu ia bergegas untuk membersihkannya badannya yang sudah bau matahari karena berkeliling seharian. Di rumah kediaman Malata. Pagi ini seperti biasa anggota keluarga Malata sarapan pagi bersama. Hanya ada Burhan, istrinya dan anak bungsu mereka Ricky yang baru nampak di meja makan. Mereka menunggu satu lagi anggota keluarga yang belum bergabung. Suara sepatu terdengar menuruni tangga. Nampak Mentari yang baru keluar dari kamarnya menggunakan satu set pakaian kantor sambil menerima telepon dari sekretarisnya yang mengingatkan sebentar lagi ada rapat proyek penting dengan kliennya. Baik, siapkan semuanya. Saya akan tiba dalam 30 menit. Tita Mentari melalui ponselnya yang sudah sampai meja makan dan hendak duduk bergabung. Tari, akhir-akhir ini kamu sibuk sekali nak. Apa semuanya baik-baik saja? Ibunya bertanya. Tentu saja anak kita baik-baik saja sayang. Dia memang sibuk sekali karena semenjak anak kita menjadi direktur muda di perusahaan. Dia sangat cerdas dan selalu memenangkan proyek apapun yang ditanganinya. Banyak juga para investor yang sangat tertarik untuk berinvestasi di perusahaan kita. Karena terbukti hanya dalam beberapa bulan perusahaan kita sudah banyak mengalami kemajuan. Burhan menjelaskan dengan bangga akan prestasi putrinya itu. Sementara Mentari hanya menanggapinya dengan senyum sambil menyusun sandwichnya. Semenjak terakhir kali pertemuan Burhan dan keluarga Wijaya dan keputusan mereka membeli perusahaan yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Mentari Group itu, Burhan memutuskan untuk menyerahkan perusahaan itu kepada Mentari, karena dia sudah yakin akan kemampuan putrinya mengelola perusahaan sudah sangat baik, walaupun usianya masih terbilang sangat muda. Burhan hanya sesekali mengontrol trafik perusahaan untuk memastikan bahwa anaknya tidak pernah dalam masalah. Ayah, Ibu. Tari berangkat dulu. 1 jam lagi ada rapat penting bersama klien di kantor. Baiklah nak, ayo ayah akan mengantarmu. Burhan memang setiap hari mengantarkan Mentari berangkat bekerja. Mereka senang karena di perjalanan selalu mereka habiskan untuk mengobrol tentang pekerjaan. Mentari banyak belajar dari Burhan karena sering bertanya dan membicarakan bagaimana mengelola perusahaan dengan baik. Di perjalanan menuju kantor, Tari, mulai besok ayah tidak bisa mengantarkanmu ke kantor. Ayah memiliki tugas penting yang harus ayah kerjakan sendiri. Ayah belum bisa menceritakannya padamu, tapi ayah janji suatu saat kamu akan mengetahuinya. Burhan berbicara di belakang kemudi sambil tetap fokus mengemudi. Baiklah ayah, biarkan Tari pergi ke kantor sendiri. Lagi pula Tari bukan anak TK yang masih harus ayah antar jemputkan. Jawab Mentari. Tidak, siapa bilang ayah mengizinkanmu menyetir sendiri? Ibu direktur muda ini sangat sibuk, bahkan sering sekali mengerjakan pekerjaan di dalam mobil. Ayah sudah menyuruh HRD kita untuk mencarikan sopir pribadi untukmu, dan dia bilang hari ini sudah ada sopir baru yang akan bekerja untukmu. Semoga kamu menyukainya. Burhan berkata demikian sambil tersenyum penuh makna. Mentari yang sedikit bingung dengan perkataan ayahnya tidak menanggapinya lebih lanjut. Dia hanya mengangguk pertanda setuju akan rencana Burhan.
Asteris 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 bersambung.